Kelas 3. Yuk. Masuk enggak suaraku? Masuk. Suaranya segitu. Masuk. Suaranya Nah, segitu. kamu ngomongnya segitu Suaranya ya. segitu. Arek sus. Arek sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi wabarakatuh. suaranya Ki. Ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ki. Faktor utamanya revolusi Tiongkok saya Yula Mar 12. Saya Anin Rizky Ramadhani absen 6. Saya Alia Putri Hasana nomor absen. Saya Valeri Kezia, nomor absen 36. Saya Rian Ahmadul Huda, absen 29. Saya Rafa Madika Muhammad, absen 28. Irma. Ermatias absen 14. Jadi inilah sosial drama dari kelompok kami. Jeng jeng. Jeng jeng jeng. Oke guys, selamat siang. Siang. Ya. Kan kita lagi sama-sama di rumah kan. Terus menurut kalian revolusi Tiongkok itu apa sih? Ya revolusi Tiongkok yang didasarkan orang Tiongkok. Orang Tiongkok. Ya, revolusi yang terjadi di Tiongkok. Tiongkok. Yang dilakukan orang Tiongkok. Ya itu juga anak TK tahu kalau terjadinya di Tiongkok revolusinya. Ya maksudnya tuh kayak gimana gitu loh. Kayak apa yang terpikir di benak kalian kayak oh revolusi Tiongkok tuh kayak gini gitu. Maksudmu faktornya kayak gimana? Apa yang latar belakangi? Bisa itu. Oh ya, mendingan ngobrolin faktornya aja deh, faktor utamanya gitu. Apa? Gimana Raf tentang revolusi Tiongkok? Gimana Rafa menurutmu? Menurut saya sih ya revolusi Tiongkok itu dimulai dari faktor utamanya itu dari dalam. Kalau ya enggak lah, justru ini dari luar yang utama. Kalau menurutku? Iya, menurutku juga dari luar. Nek, menurutku sih enggak, faktornya ya dari dalam. Soalnya masyarakatnya udah hilang kepercayaan sama kekaisarannya. Terus mereka berontak deh, orang Tiongkok berontak ke Tiongkok. Ya, tapi kan faktor dari luar tuh lebih begini aja ada perang. Perang apa? Sama negara luar. Perang candu sama invasi dari Jepang. Nah, makanya mereka tuh jadiin tonggak awal gitu loh. Dari kekalahan tersebut, terus akhirnya rakyatnya Tiongkok itu pada pengen pergerakan gitu, ada pergerakan. Nah, bener banget. Kalau secara logika aja nih ya, gampangannya ya, nggak usah kayak mikir banget gitu. Kalau di suatu negara, kok merasa ada masalah atau pengen melakukan sebuah revolusi, ya itu kan pasti kan sesuatu tuh kayak datang dari dalam lingkupnya sendiri gitu loh. Kayak perumpamaan diri kamu pengen melakukan sebuah perubahan, berubah. Ya pasti kan melakukan refleksi diri ke dalam gitu loh. Ya nggak sih logikanya? Tapi kan kalau di Tiongkok sendiri kan tonggak revolusinya
yang paling penting menurutku dari luar, karena ada ya perang tadi itu. Kalau aku sih malah dari dalam juga, soalnya kan dasarnya dari revolusi Tiongkok ini kan dinastihan, ya bukan dinasti sih, masyarakat Han yang merasa kok kekaisarannya sekarang itu yang dimaksud itu kekaisaran Qing, yang mana kekaisaran Qing ini dibangun oleh orang dari Manchuria, dan Manchuria itu bukan orang Cina tetapi tetangganya Cina, jadi Cina ada tetangganya, sedangkan mereka merasa kenapa kita diperintah sama yang bukan dari Cina, hei aku pengen diperintah oleh negara aku sendiri dan oleh masyarakatku sendiri, jadi mereka berontak itu otomatis kan dari dalam kan kalau kayak gitu. Ya kan Masa negaranya dipimpin sama orang yang bukan asli negara itu sendiri? Tuh sama saja seperti BV Indonesia mungkin. aja. Terus gimana nih? Sudah Ada kayak lain nih, ayo kalahkan kita. terus juga apa ya, kayak di proses revolusi Tiongkok itu kan juga ada yang namanya perang Taiping kan. Nah, perang Taiping itu tuh perang saudara. Jadi ya masyarakat di dalam situ pun ada perang gitu loh. Karena ya antara masyarakat satu dan lainnya tuh kayak nggak klop. Nggak cuma masyarakatnya, jadi sama pemerintahan dinastinya pun nggak klop. Ya itu mungkin bisa jadi benar kata Nina, karena bukan asli Cina. Makanya nggak klop terus. Saya pengen inilah revolusi aja. Ya nggak, Raf? Menurutmu gimana, Raf? Ya, menurut saya sih betul ya. Ya lah. Gimana, Ji? Masa kamu senyum-senyum doang, Ji? Tapi kan kalau Ya yang apa? paling penting nih, kalau paling penting nih menurutku dari perang dari negara luar itu, soalnya dari perang Candu pun itu perlawanan Tiongkok melawan perangnya Tiongkok lawan Inggris. Gak cuma Inggris juga sih, ada Prancis sama Amerika Serikat. Kita kan tahu kalau negara yang dilawan Tiongkok itu besar, kuat lah. Jadi ya kalau menurutku, kalau menurut kami ya itu dari luar itu. Tapi kan notabene-nya aja Cina itu kan tidak suka dengan orang dari luar, yang nggak suka sama orang luar yang selalu melawan. Jadi kan kalau mau ada pemberontakan dari luar, kalau Cinanya sendiri selalu menutup dari luar, gimana caranya? Itu ada di invasi Jepang. Jadi Tiongkok tuh ikut campur sama urusan Korea sama Jepang. Jadi itu Tapi kan Korea yang minta tolong sama apa sih namanya yang kita bahas itu, Tiongkok sama Cina minta tolong. Tapi kan kenyataannya Tiongkok kalah dari apa itu Jepang yang saat itu menguasai semenanjung Korea. Iya, tapi kan Tiongkok itu kan kalah karena memang kesenjataannya itu memang belum maju. Nah, itu karena mereka menolak budaya dari luar. Tuh, mereka kalah persenjataan karena mereka tidak mau menerima persenjataan dari luar. Berarti kan dari dalam masih pakai bambu runcing. Terus juga bisa jadi kan kayak Jepang tuh kalah melulu tuh karena ya antara masyarakat yang mau memperjuangkan Tiongkok sama pemerintahannya tuh kayak, ih kamu tuh bukan asli Cina loh, asli Tiongkok loh, kamu malah maksa-maksa kita gini sih, mendingan kamu aja deh yang pergi atau kita bikin revolusi baru, kita ngulang dari awal gitu loh. Nah, itu kan
Kita Nah, gelas saja. dari itu Gelas saja. itu kan yang paling penting dari luarnya. Enggak, Ya enggak Dari dong, kan eksternal. problemnya dari dalam. Bagaimana sih kamu ini Mas Dida, Mas Rian Ahmadul Huda, Hidayat Loh. ada? Gimana sih kamu teman? Enggak lah. Ini, Udah deh guys. ini. Gimana ya? Justru dari Kayaknya- luar itulah. Oke. Gimana sih? Ya enggak lah. Gimana sih? Guys, kayaknya tuh perlawanannya itu memang dari dua arah gitu loh. Maksudnya ini tuh dari faktor dalam sama faktor luar tuh mesti ada gitu. Dan dua-duanya tuh mendominasi. Nah, gimana kalau kita tuh sepakat aja deh sama itu? Menurut kalian gimana sih? Aku tanya dulu. Sun Yat-sen tuh berontak sama pemerintah tuh kapan sih? Aku tidak apa. Ya, enggak tahu urusan Nggak tahu. kita hari ini kan tentang faktor utamanya apaan. Kamu tahu Dit? Kapan? Apa memang? Tahu sih. Ini ini. Berapa? 900, aku lupa ya, 1911. Nah, kalau 1911 Ini Google tapi nggak Sun Yat-sen berontak sama pemerintahannya. Tak kos lagi deh. Itu ya bisa banget kalau revolusinya itu dari dua arah. Soalnya kalau dari luar tuh tahun akhir 1800-an. Jadi berkelanjutan gitu lah. Berarti kayak Kayaknya dari Paling dalam, dari luar juga. Nah, ya, dari Sip. bisa juga sih. Awalnya Ya, mungkin itu balance kali ya. Iya. Karena kita kan juga nggak tahu nih yang aslinya tuh gimana. Sepertinya kita harus Iya. memperdalam ilmu kita dalam revolusi Tiongkok ini. kalau dari informasi yang aku dapat sih perang lawan negara luar tuh tahun 1800-an, akhir 1800-an. Kalau kata lihat tadi Sun Yat-sen lawan pemerintahannya itu tahun 1900-an ya? 1911, aku lupa doang. 1911. Jadi ya bisa lah sinambungan. Jadi awalnya perang Tiongkok lawan negara lain, terus kan pemerintahannya banyak yang korupsi. Saya suka uang, saya suka cuan, saya suka Terus duit. habis itu Berarti maksudnya dilawan apa negara luar dulu, baru rakyat Tiongkok sendiri itu yang ngeberontak gitu kali ya. nah itu bisa jadi tuh. Bisa jadi. Kayaknya emang dari dua faktor sih, emang dari luar Ya, dan emang dari dalam. dua faktor sih, balance aja gitu. Udah guys, oke. Kayaknya Oke, kita nggak itu usah aja deh dari kita hari ini. Besok kita kerja nggak usah sama lagi ya ngotot-ngotot. guys. Masih ada tugas Oke, kita nanti kita di depannya. Oke. Jadi Oke. kesimpulannya Kamu dari mana? berarti kesimpulannya itu pemberontakannya memang dari dua arah, tidak ada yang saling paling karena keduanya. Iya, jadi nggak bisa salah satu yang mendominasi doang gitu. Berarti memang dari dua arah, dari luar dan dari dalam. Oke, itu untuk hari ini. Oke guys, nggak usah ngotot-ngotot lagi, nggak usah emosi kalah. Oke. Baikan aja. Wenten sayun. Ntar malah saling emosi ya. Oke, ini nggak Udah, bisa guys. diedit ya. Dan untuk Pak Panji, maaf sekali untuk Irma Tias 14 kita sudah mengupayakan berbagai cara dan pada kenyataannya dia nggak bisa join, dia out terus dan dia juga tidak memberikan argumen di grup chat, jadi kita juga bingung mau ngasih argumennya apa ke dia gitu Pak, jadi maaf ya Pak, kita juga mau ngedit juga bingung kok Itulah, maaf ya Pak Panji. nggak ada di sini namanya gitu kan dia Udah guys. Selamat Oh iya, mengerjakan tugas kembali.
Oh ya, Kami, tadi Pak. kalau ada perkataanku yang menyinggung, dimaafin ya teman-teman. Maaf, Pak.